Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Bu Oka. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk kali ini kita akan mempelajari materi fikih kelas 5. Nah, apa ya materinya? Materinya yaitu tentang ketentuan zakat fitrah. Tolong perhatikan baik-baik ya. Pengertian zakat. Secara bahasa, zakat itu berarti suci, bersih, tumbuh, bertambah, atau berkembang. Dan secara istilah, zakat itu berarti adalah harta yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan dalam ajaran Islam. Zakat itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang akan kita bahas kali ini adalah zakat fitrah. Lalu apa sih pengertian zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah harta yang wajib diberikan setiap muslim berupa makanan pokok kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Karena di negara kita ini makanan pokoknya adalah nasi, jadi untuk zakat fitrah kita bisa memberikan dengan beras. Hukum pelaksanaan zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat Islam. Jadi, apabila ada seorang muslim yang menurut syariat Islam sudah berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah, namun tidak menunaikan zakat fitrahnya, maka baginya itu adalah dosa. Rukun zakat fitrah. Ada 4 rukun zakat fitrah. Yang pertama yaitu niat. Niat itu diucapkan ketika kita mentasyarufkan zakat fitrah kita ke masjid. Kita akan dibantu niat oleh amil ya di sana. Lalu yang kedua yaitu orang yang mengeluarkan zakat atau bisa disebut juga sebagai muzaki. Setelah itu harus ada juga orang yang menerima zakat. Orang yang menerima zakat itu disebut juga sebagai mustahik. Dan yang keempat yaitu adanya barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Ada 3 syarat wajib untuk zakat fitrah. Yang pertama yaitu beragama Islam dan merdeka. Merdeka di sini artinya bukan sebagai hamba sahaya. Lalu yang kedua yaitu menemui 2 waktu. Jadi orang tersebut masih hidup menemui 2 waktu antara waktu Ramadan dan Syawal, walau hanya sesaat. Jadi misalkan ada seseorang dia meninggal di tanggal 1 Syawal, berarti orang tersebut tetap memiliki kewajiban untuk membayar zakat ya, karena orang tersebut sudah hidup di waktu Syawal walaupun hanya sesaat. Lalu yang ketiga yaitu memiliki harta yang cukup. Jika seseorang memiliki harta yang cukup, maka wajib hukumnya untuk membayar zakat fitrah. Lalu berapa sih besaran takaran zakat fitrah? Untuk zakat fitrah menurut syariat Islam besarnya yaitu 1 syok. Kalau di Arab itu 1 syok gandum atau 1 syok kurma ya. Namun karena di Indonesia itu menggunakan beras, maka 1 syok itu sama seperti 2,5 kg. Namun menurut MUI, karena takut timbangannya kurang atau bagaimana, jadi lebih baik untuk ditambahkan sedikit ya. Ada yang 2,7 kg atau bisa juga dibulatkan menjadi 3, kg. Lalu kapan sih waktu pelaksanaan zakat fitrah? Waktu pelaksanaan zakat fitrah itu terdiri dari beberapa macam. Ada waktu mubah,
waktu wajib, waktu afdal atau yang paling utama ya, waktu makruh, dan waktu haram. Waktu mubah atau waktu yang dibolehkan itu adalah dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Dan yang kedua yaitu wajib. Waktu wajib itu dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Dan waktu yang paling utama adalah sesudah sholat subuh sebelum sholat Id pada hari raya Idul Fitri. Dan waktu makruh itu lebih baik ditinggalkan ya. Itu adalah sesudah sholat hari raya atau sholat Id hingga sebelum terbenam matahari pada hari raya. Itu masih boleh, tapi lebih baik tidak dilaksanakan di waktu itu. Lalu yang terakhir yaitu waktu haram. Waktu haram itu adalah sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi kalau sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri itu haram hukumnya untuk menunaikan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini nanti akan ditasyarufkan kepada mustahik. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah atau disebut juga sebagai mustahik. Apa saja itu? Yang pertama yaitu fakir. Fakir itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang kedua yaitu miskin. Kalau miskin, orang tersebut masih mempunyai harta atau hasil usaha, tapi tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya itu fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, seperti misalkan berdakwah, berperang kalau zaman Nabi dahulu ya. Lalu selanjutnya yaitu mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam, orang yang baru masuk Islam ya. Yang kelima yaitu ghorim. Ghorim itu adalah orang-orang yang memiliki hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya. Yang keenam itu ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan atau musafir yang kehabisan bekal ya. Dan yang ketujuh adalah amil zakat. Amil zakat itu orang yang bertugas atau panitia ya, panitia yang mengurusi tentang pengelolaan zakat. Itu juga berhak untuk menerima zakat. Dan yang terakhir yaitu rikob. Rikob itu adalah hamba sahaya atau budak. Itulah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Dan yang selanjutnya adalah prosedur pembayaran zakat fitrah. Apa saja sih prosedurnya? Nah, yang pertama yaitu berniat untuk berzakat fitrah. Ya, bagi yang belum hafal niatnya, nanti bisa mengucapkan niatnya ketika di masjid, dibantu oleh panitia ya, dibantu oleh amil. Nah, setelah itu kita mendatangi panitia zakat terdekat. Biasanya ada di masjid atau musola di sekitar kita ya, yang dekat dari rumah kita. Dan di situ bagi yang belum hafal niatnya akan dibimbing, dibantu untuk melafalkan niatnya oleh amil atau panitia zakat tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu menyerahkan zakat fitrah kepada panitia zakat. Bisa lewat masjid terdekat atau melalui Basnas juga bisa ya. Atau saat ini juga berbagai macam aplikasi ya untuk zakat. Tapi untuk zakat fitrah masih banyak dilakukan di masjid-masjid terdekat. Yang selanjutnya yaitu melakukan ijab qabul dengan panitia zakat.
Setelah melakukan ijab kabul dengan panitia zakat, maka panitia zakat akan membacakan doa kepada kita sebagai tanda zakat kita sudah diterima. Dan zakat yang kita berikan ke panitia tersebut akan ditasyarufkan oleh panitia atau amil kepada orang-orang yang berhak menerima. Dan yang terakhir adalah hikmah zakat fitrah. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dengan adanya zakat fitrah ini. Di antaranya yaitu menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dan meningkatkan harta, menolong orang yang menerima zakat atau mustahik dalam menjalankan ibadahnya, menghindarkan sifat kikir, sombong, dan sifat tercela lainnya, mendidik agar bersifat pemurah dan amanah, bersyukur atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya, dapat menghindari timbulnya kejahatan-kejahatan, dan yang terakhir yaitu dapat mempererat hubungan kasih sayang sesama makhluk Allah. Itulah hikmah yang dapat kita ambil dengan adanya zakat fitrah ini. Oke anak-anak, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya ya. Sampai berjumpa di materi-materi selanjutnya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.